Rahimahullah. Pada kesempatan di siang hari ini, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua berupa kekuatan iman, Islam, kesehatan, hingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, kekayaan yang akhirnya kita semua digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan yang kita selalu merindukan, menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 19 Desember 2020. Bulan Desember adalah bulan yang katanya bulan Desember adalah bulan gede-gede sumber. Apakah itu sumber rezeki? Apakah sumber keteladanan, sumber kemaksiatan dan sebagainya? Dan jelas di bulan Desember ini baru saja ya, mulai bulan September, Oktober, November, Desember, Indonesia adalah sedang ya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, agar kita tidak ya bisa menunda ujian Allah, maka kita untuk segera melakukan 3 perkara. Sehubungan dengan di atas, khotbah kali ini kami akan menyampaikan dengan tema 3 bersegera. Muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Adapun bersegera yang pertama adalah segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat, bagi mereka yang telah mendapat hidayah, tentunya ketika sering membaca Al-Quran, Allah mengingatkan kita bahwa segera yang pertama adalah ingat kepada Allah. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 9, wasngau ila dzikrillah, maka segeralah untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu menunaikan sholat Jumat. Faktanya sebelum azan dikumandangkan, masjid masih terlihat sepi. Orang yang datangnya setelah khatib membuka tabligh azan dikumandangkan, maka buku
catatan malaikat sudah ditutup. Maka bagi yang terlambat, yang biasa terlambat sudah bertahun-tahun, sholat Jumat terlambat terus, berarti dia belum mendapat hidayah. Kalau kita paham tentang sunat Jumat adalah datang lebih awal. Syukur jam 11 sudah berada di masjid. Untuk apa? Melakukan sunah-sunah Jumat. Di antaranya bisa berdoa, bisa berzikir, bisa infak, bisa membaca surat Al-Kahfi dan surat yang lain. Yang jelas ini ada kesempatan. Kalau datangnya lebih awal di menit pertama, maka seolah-olah telah berkorban seekor unta. Kemudian yang kedua, seolah-olah telah berkorban seekor sapi. Berikutnya, seolah-olah telah korban seekor kambing. Berikutnya, seolah-olah telah korban seekor ayam. Dan yang terakhir, seolah telah berkorban hanya kalau tidak ini. Maka yang datanya terlambat, apa yang bisa dikerjakan? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena sholat itu fungsinya 3. Sholat sebagai suatu kewajiban, yang penting sholat, bukan berusaha. Sholat itu adalah suatu kebutuhan. Bagaimana menjaga sholat awal waktu berjamaah di masjid. Syukur bisa menjadikan sholat sebagai suatu kepribadian, yaitu bisa menerapkan nilai sholat dalam kehidupan. Artinya, kalau sudah terbiasa sholat di awal waktu, maka kalau janji tepat, kalau punya hutang segera dibayar. Begitu juga ketika membiasakan sholat di masjid, maka setiap kegiatan sehari-hari adalah diniati ibadah, maka semua akan menjadi mudah. Dan berjamaah diterapkan hidup masyarakat adalah jangan egois. Kita harus kerjasama, saling tolong menolong, saling menghormati, hingga dalam peribahasa Jawa, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Untuk itu, kalau sholat sudah menjadi suatu kepribadian, maka sehabis sholat tidak ada yang namanya ngapusi, korupsi, mencuri, manipulasi, enggak ada. Karena apa? Sholat berfungsi, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kedua hal itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Muslimin jamaah sholat rahmatullah. Adapun bersekala yang kedua adalah segera kembali kepada ketaatan. Allah berfirman di surat Al-Zariyat ayat 50, "Fafirru ilallah." Mari kembali kepada ketaatan. Apalagi 2 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab, bulan yang sangat istimewa, bulan yang di dalamnya ada peristiwa Isra Mi'raj. Kita disuruh untuk kembali ketaatan.
bagaimana sholat kita, apakah sudah berjamaah di masjid al-waktu atau sholatnya malah diundur-undur, ditunda-tunda, atau bahkan tidak sholat sama sekali. Bagaimana sholat kita, dimulai dari sholat rawatib 12 rakaat yang Allah janjikan akan dibuatkan rumah di surga. Bagaimana tahajud kita, apakah sudah rutin? Bagaimana sholat duha kita? Bagaimana sedekah kita? Bagaimana tiarah kita? Bagaimana kemauan kita untuk tabligh ini? Maka semua adalah dituntut untuk kembali katakan faghfiru ila Allah. Untuk itu berbahagia bagi mereka yang sudah terbiasa melaksanakan sholat awal waktu berjamaah di masjid. Berbahagia bagi mereka yang sudah bisa melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat yang akan dibuatkan rumah di surga. Berbahagialah bagi mereka yang sudah terbiasa sholat tahajud dilanjutkan witir 11 rakaat, karena dengan sholat tahajud derajat akan diangkat, berdoa dikabulkan, dosanya diampuni. Berbahagialah bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, syukur bisa one day one juz, satu hari satu juz, satu bulan kata. Karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang-orang yang bacanya besok di hari kiamat. Bagaimana dengan yang tidak bisa membaca Al-Quran? Ini adalah kesempatan yang sekali untuk belajar Al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan membacanya. Untuk itu jangan sekali-kali mati sebelum bisa membaca Al-Quran, mengamalkan, mengajarkan, dan mendakwahkan. Maka itu adalah sebagai tanda suatu ketaatan. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun bersegera yang ketiga adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita nomor satu belum bisa melaksanakan ada panggilan azan dikumandangkan, kita masih santai-santai aja, apalagi datangnya terlambat. Ini bertahun-tahun udah disuruh kembali kepada taatan, sholat berjamaah awal waktu di masjid tidak bisa, puasa sunat belum, sholat sunat apalagi membaca nggak sempat. Maka yang ketiga adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha samawati wal ardi. Dan berserulah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang luasnya langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk Jumat yang akan datang dan berikutnya. Kita berusaha yaitu datang sebelum azan dikumandangkan sehingga kita bisa melaksanakan sholat sunat Jumat, hingga manakala kita mau dan mampu melaksanakan, insya Allah kita dan keluarga akan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu laka fil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid